Ini tanggal 19 Juli tahun 2020. Khotbah ini tetap direkam untuk kebutuhan anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah, baik di tempat ini maupun di tempat lain yang dapat mendengar firman Tuhan ini. Pagi hari ini kita ambil dasar renungan kita dari Injil Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Pertama, tolong ditampilkan dulu karena saya tidak ketik ayat ini. Internetnya macet. Ya, saya bacakan. Saudara dapat lihat di layar depan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terus kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita baca sampai ayat yang ke-27. Kembali. Ya, kita lihat ini ayat 24, Matius 7 ayat 24. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus. Dalam ayat 24, mendengar kebenaran dan melakukan. Mendengar kebenaran dan melakukan. Nanti kita lihat sebentar, kita akan menjadi renungan buat kita pagi ini soal mendengar. Nah, mendengar kebenaran kemudian melakukan. Itu ayat 24. Kemudian ayat yang ke-25, ada kesukaran, ada persoalan, ada kesulitan yang datang menimpa orang yang mendengar. Jadi semua, kita sudah baca tadi semua, bahwa yang mendengar dan melakukan ditimpa masalah. Yang mendengar dan tidak melakukan ditimpa masalah. Sama-sama ditimpa masalah. Walaupun kadang-kadang orang ada kadang-kadang orang mengajar bahwa kalau sungguh-sungguh mendengar dan melakukan tidak ditimpa masalah, semua beres. Tetapi ini masalahnya sama-sama berat. 24 ayat 24, mendengar kebenaran, melakukan. Ayat 25, ada kesukaran, ada persoalan, ada kesulitan yang menimpa, ada masalah. Ayat yang ke-26, masih ayat 25, ada akibat. Kita lihat tadi, katanya orang itu sama seperti orang yang mendengar dan melakukan kebenaran itu. Dia sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika datang hujan, datang angin, datang banjir, melanda rumah itu tetap kokoh, goyah. Jadi ayat 25 saya tambah begini. Akibat dari orang yang mendengar kebenaran dan melakukannya, ketika alami kesulitan, dia tetap teguh, tidak ada terjadi kerusakan. Dia tetap teguh. Nah, kita lihat yang berikut, ayat 26. Mendengar kebenaran, tidak melakukan. Kita semua ada banyak kali kita ada kesempatan untuk mendengar kebenaran, mendengar firman, mendengar kebenaran. Kemudian dia alami juga kesukaran, persoalan yang menimpa, kesulitan terjadi, dan akibatnya bukan tidak goyah,
dia goyah, dia alami kerugian dan kehancuran. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-25, hebatlah kerusakannya. Kalau rusaknya hebat, berarti rugi, orang itu rugi. Jadi dengan kata lain, kalau kita dengar kebenaran dan kita tidak melakukannya, kita sedang membuka kesempatan untuk alami kerugian. Dan kerugian selalu mengecewakan. Ada banyak kali sebenarnya kita tidak harus rugi, tidak harus kecewa, tetapi karena kita dengar kebenaran dan kita mengabaikan untuk melakukannya. Itu sebabnya ketika masalah datang, maka kita alami kerugian dari masalah itu. Tuhan tidak tutup kita untuk tidak terkena masalah. Tetapi Tuhan persiapkan ketika kita dengar kebenaran dan melakukannya, maka masalah menimpa semua manusia, menimpa semua pendengar, tetapi akibatnya akan berbeda. Perbedaannya ditentukan oleh cara kita mendengar, sikap kita ketika mendengar, mau nurut atau tidak. Nah, pagi ini kita mau merenungkan mengenai soal mendengar. Soal mendengar. Ini dia. Mendengar. Bagaimana cara kita mendengar? Apa? Akan menentukan keadaan kita. Keadaan kita hari ini, keadaan kita besok, dan keadaan kita di hari depan. Saudara, kita hati-hati bersikap setelah mendengar. Karena sikap kita mendengar itu menentukan keadaan kita. Saya ulang tadi, menentukan keadaan kita hari ini, besok, dan keadaan hari depan kita. Nah, mendengar, bagaimana sikap kita mendengar? Kita jadi kuat atau jadi lemah? Ya, kita mendengar, bagaimana cara sikap kita setelah mendengar itu akan terjadi. Kita tambah kuat atau tambah lemah. Mendengar, cara kita mendengar, sikap kita mendengar membuat kita jadi tenang atau jadi gelisah. Situasi sekarang ini kita dengar segala macam. Banyak hal yang kita dengar. Ketika kita mendengar banyak hal, maka yang terjadi, kalau kita adalah orang-orang yang mendengar kebenaran dan melakukannya, maka kita alami keadaan dapat menggoncangkan dunia, tetapi kita tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika orang mendengar kebenaran dan dia melakukannya, dia jadi orang-orang yang tenang, orang yang teguh, tidak gelisah. Nah, saya tidak panjang soal ini, tetapi ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 tadi, mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Nah, ini ada telinga, saya ini bukan gambar saya, foto. Telinga untuk mendengar. Ada di sini yang punya telinga, ada kayak mata, bisa ditutup, bisa dibuka. Itu keajaiban. Kalau orang punya telinga, kalau dia tidak mau dengar, dia tutup telinganya, teng. Kalau kita mata, kita tidak mau lihat, kita tutup mata kita. Tapi telinga, heran, tidak ada klep. Jadi orang ngomong apa, kita tidak, kecuali kita tutup pakai tangan. Tapi rupanya ini dibiarin, tidak ada klepnya. Jadi telinga untuk mendengar.
telinga untuk mendengar, jadi tidak ada kelopak untuk buka atau tutup. Itu saya ngarang itu, kata-kata itu. Tidak ada kelopak, klep, atau ya pokoknya begitulah. Tidak dapat menolak untuk mendengar segala macam berita. Kalau kita lagi kerja, terus di toko orang ngomong macam-macam di luar toko, di dalam toko, kita tidak bisa tolak untuk tutup itu telinga. Tangan lagi kerja, itu apa yang orang bilang kita dengar semua. Nah, saya tidak mau banyak-banyak di sini, tetapi telinga kita hampir tidak bisa tolak untuk mendengar semua pembicaraan. Nah, kenapa dia 2 kali? Kita sering tidak dapat menghindar untuk mendengar segala macam berita. Betul. Kita sering tidak dapat menghindar untuk mendengar segala macam berita. Kita harus bersikap benar ketika mendengar berita apapun. Saya ulang. Kita harus bersikap benar ketika mendengar berita apapun. Karena berita yang kita dengar di sekitar hidup kita, ada yang benar, ada kebenaran, ada banyak cerita busuk, cerita dusta. Bahasa keren sekarang, hoax. Banyak. Kita punya telinga terus terbuka. Kita buka, kita punya Facebook, punya WA, punya apa, keluar berita, entah benar, entah tidak. Kadang-kadang saya kira benar, saya teruskan ke orang. Orang bilang, "Om, itu hoax." Waduh, saya bilang, sorry. Hati-hati, jangan sembarang teruskan berita. Jadi yang ada di sekitar hidup kita ini berita benar dan berita dusta, berita jelek, berita busuk. Nah, kita lihat sebentar, ada contoh yang saya ambil. Tetapi kita harus bersikap benar ketika mendengar berita apapun, berita benar dan berita tidak benar, kita harus bersikap benar. Amin. Sikap kita ketika mendengar, ini ulangan dari yang tadi. Sikap kita ketika mendengar sesuatu menentukan keadaan hidup kita. Sikap kita mendengar kebenaran dan kita mentaatinya menentukan keadaan kita. Sikap kita ketika mendengar hal yang tidak benar dan kita mengalir, mempercayainya, menurutinya, maka itu akan menentukan keadaan kita. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita berhadapan dengan berita di sekitar hidup kita. Tadi Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 itu bicara mengenai mendengar kebenaran, kemudian kita bereaksi menuruti, dan mendengar kebenaran dan tidak mentaatinya. Kita sudah lihat tadi akibatnya karena masalah ada. Tetapi sekarang kita lihat contoh, ada berita busuk dan rupanya itu